Identitas nasional. Identitas nasional adalah keseluruhan nilai, budaya, simbol, dan karakteristik yang menjadi jati diri satu bangsa dan membedakan dari bangsa lain. Identitas ini mencakup bahasa, ideologi, sejarah, agama, adat istiadat, dan simbol-simbol negara, seperti bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, serta semboyan negara. Contoh permasalahan: lunturnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda. Banyak anak muda lebih mengenal budaya asing atau K-pop barat daripada budaya Indonesia sendiri. Mereka hafal lagu-lagu luar negeri, tetapi tidak tahu lagu daerah atau sejarah perjuangan bangsa. Integrasi nasional. Integrasi nasional adalah kesatuan dan ketuhanan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan, baik wilayah, ideologi, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Integrasi nasional mencerminkan kemampuan satu bangsa untuk tetap bersatu meskipun memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Contoh permasalahan: konflik SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Beberapa daerah di Indonesia pernah mengalami konflik karena perbedaan etnis atau agama, seperti konflik Poso atau Sulawesi Tengah dan Ambon atau Maluku. Menimbulkan perpecahan antar warga, merusak hubungan sosial dan nilai toleransi, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan wilayah, satu bangsa, dan satu negara, dengan tujuan mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh permasalahan: lamanya rasa persatuan antar daerah. Beberapa masyarakat lebih mementingkan identitas kedaerahan atau etnis, suku, atau budaya daripada identitas nasional, sehingga munculnya sikap fanatisme daerah yang berlebihan. Konstitusi Indonesia. Konstitusi Indonesia adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan kehidupan berbangsa serta bernegara. Konstitusi Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Contoh permasalahan: penyelenggaraan hak konstitusional warga negara. Meskipun UUD 1945 menjamin hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, kenyataan masih banyak warga yang tidak mendapat hak tersebut secara layak. Kewajiban hak negara dan hak warga negara. Kewajiban hak negara dan hak warga negara merupakan fondasi penting dalam sistem kenegaraan yang menyeimbangkan hubungan antara negara dan masyarakatnya. Keduanya saling terkait dan bersifat saling melengkapi. Contoh permasalahan: konflik perbatasan atau ketidaktegasan negara dalam melindungi wilayah bisa melemahkan posisi negara di mata internasional di daerah terpencil atau kurang berkembang. Warga seringkali tidak mendapat hak atas pendidikan atau kesehatan. Hal ini melanggar prinsip keadilan dan pemerataan yang dijamin oleh konstitusi. Demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi Indonesia disebut juga demokrasi Pancasila karena pelaksanaannya dilaksanakan pada nilai-nilai dalam Pancasila seperti musyawarah, keadilan sosial, dan menghargai perbedaan. Contoh permasalahan: politik uang dalam pemilu. Banyak calon legislatif atau kepala daerah yang membeli suara rakyat dengan uang.
tembakau, atau janji palsu menjelang pemilu. Hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Hak ini bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang, tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, atau kebangsaan. Contoh permasalahan, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masih banyak kasus KDRT, pelecehan seksual, dan eksploitasi anak yang tidak ditangani dengan adil dan tuntas. Penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia adalah upaya untuk menjalankan dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara adil dan konsisten agar tercipta keadilan, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Contoh permasalahan, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini ungkapan yang sering dipakai untuk menggambarkan bahwa orang miskin atau rakyat kecil lebih mudah dihukum, sedangkan pejabat atau orang kaya bisa lolos. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh permasalahan, korupsi kepala daerah,